warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.
Oke, anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi kemarin itu kita sudah sampai tahap berdiskusi. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Kalian tentunya sudah ada kesimpulannya seperti apa. Nah, sekarang mari setiap kelompok ya, setiap kelompok kalian presentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian itu apa. Kemudian silakan kelompok yang lainnya untuk menanggapi dari kelompok yang silakan, nanti kalian bertanya jawab ya. Siapa kelompok siapa dulu yang mau ke depan? Siapa yang mau maju dahulu ke depan? Boleh? Silakan. Ya, maju ke depan semuanya. Kalian boleh nanti pakai ya. Yang lain nanti siapkan pertanyaan atau tanggapan apa yang bisa kalian boleh bertanya ke kelompok yang lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada ibu dan kawan-kawan karena telah menyiapkan hari ini di sini. Kenalkan saya Amelia. Saya Mutiara Panjika. Saya juga ada saya Anjong. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Jadi di sini pertanyaannya ada, apakah media tanam organik berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman? Lalu apa saja syarat dari media tanam yang baik yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman? Jawabannya adalah penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibandingkan dengan bahan organik. Hal ini dikarenakan bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman dan bisa dilihat juga dari media tanam, yaitu tanah. Tanah, rata-rata semua orang menggunakan tanah untuk menyiapkan tanaman. Dan syarat media tanam adalah media tanam yang baik harus mengandung berbagai unsur hara, makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, media tanam yang baik juga harus memiliki drainasi dan areasi yang baik hingga dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman namun tidak menjadi sumber penyakit. Baiklah, di sini kita mengenali media tanam. Boleh sambil dipegang medianya ya, nanti tunjukkan. Pertama ada media tanam yang namanya sekam. Ini sekam mentah. Jadi kelebihan dari media tanam sekam mentah adalah mudah mengangkat air, tidak mudah lapuk dan tidak mudah menggumpal, dan memperbaiki struktur tanah, areasi dan drainasi yang baik. Dan kekurangan dari sekam mentah ini adalah mudah terserang bakteri atau jamur, mudah kering hingga tidak mendukung ketersediaan unsur-unsur hara yang terlalu dalam air bagi tanaman. Kandungan unsur hara pada sekam mentah ini adalah mikro 20%, 2%, fosfor 2P2 0,5 atau 0,65, kaliumnya 2,5%, Ca-nya 4%, Mg-nya 0,%. Tanaman yang cocok dengan media tanam ini adalah tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman buah. Selanjutnya ada media tanam arang sekam. Kelebihannya, media ini mengandung tinggi media ini tumbuh tidak
Kandungan unsur hara aram S,02 sama dengan 52%. K sama dengan 3%. N sama dengan 0,32%. P 0,15%. K 0,31%. CA 0,69%. Tanaman yang cocok dengan media tanam ini tanaman hias, tanaman sayuran. Ya. Selanjutnya ada media tanam serbuk gergaji. Ini media tanam. Ini memiliki kepadan yang haus dan memiliki air basi yang baik. Tanaman media ini mudah tumbuh kandungan unsur hara serbuk gergaji A sama dengan 1,33%, B 0,07%, K 0,6%, CA 1,14%, D 0,2%. Ini serotina. Jenis tanaman yang cocok dengan media ini tanaman jamur tiram. Selanjutnya ada media tanam dari kompos. Kelebihan media ini adalah dapat mengembalikan timbulan tanam dan dapat memfasilitator penyerapan unsur. Kekurangan media ini adalah mudah tumbuh jamur dan bakteri. Kandungan unsur hara pada kompos kayu putih adalah organik 44,28%, N 2,8%. Jenis tanaman yang cocok dengan media ini adalah tanaman hias, tanaman sayuran, dan tanaman karang. Yang lainnya perhatikan kesimpulan dari kelompok ini apa? Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah hal ini dapat dilihat dari kandungan unsur hara nitrogen pada masing-masing media. Semakin tinggi unsur nitrogen dalam tanah, maka akan semakin tinggi pertumbuhan tanaman tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bang Fadli. Apa kelebihan kepada yang hidup? Tanaman apa saja yang cocok dengan media tanam tersebut? Apakah limbah kayu putih dapat digunakan untuk kompos? Apakah dapat dijadikan media tanam? Boleh dijawab. Silakan saudara dengan pertanyaan. Tanaman apa yang cocok katanya untuk media tanaman kayu putih? Ya, ada ya. Dan apakah bisa dijadikan kompos kayu putih itu untuk media tanam? Tanaman apa yang cocok? Tanaman apa saja yang cocok dengan media tanam kayu putih? Jadi bisa dilihat dari sekolah kami. Sekolah kami juga memakai kompos kayu putih. Jadi di sini ada contohnya, kita bisa menanam bayam, sawi, pakcoy, kangkung, habis itu cabai, timun, melon, dan lain-lain. Bukan pakcoy digunakan dengan sistem hidroponik. Pakcoy menggunakan sistem hidroponik adalah dengan apa ya? Kayak dengan pertumbuhan zaman. Maksudnya kayak dulu sebelum ada hidroponik, pakcoy masih ditanam dengan menggunakan media tanam kayu. Jadi bisa digunakan dengan menggunakan kompos seperti biasa sebagai media tanam, juga bisa dengan sistem hidroponik. Jadi kayak perkembangan zaman, ya, kita bisa melakukan sistem hidroponik karena perkembangan zaman. Karena zaman dahulu juga pakcoy ditanam.
Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Jadi dari hasil diskusi kalian, dari 4 media itu mana yang lebih bagus menurut kalian sebagai media tanam? Menurut kelompok kami yang paling bagus media untuk media tanamnya adalah kompos, karena di sini nitrogennya paling besar dibandingkan dengan media tanam yang lainnya. Ya. Yang lain, silakan. Fungsi nitrogen untuk tanaman itu apa? Fungsi nitrogen untuk tanaman untuk apa katanya? Apa katanya fungsi nitrogen untuk tanaman adalah untuk apa? Barangkali ada kelompok lain yang mau menanggapi atau menjawab pertanyaan Fadli? Untuk apa? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Fadli. Jadi di sini fungsi nitrogen adalah untuk pertumbuhan. Maka semakin banyak nitrogennya, maka semakin bagus pertumbuhannya. Yang lain ada yang mau menanggapi? Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi barangkali? Enough? Cukup? Please sit down. Silakan dulu. Ya, diakhiri. Cukup kami akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Next, untuk kelompok berikutnya siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan kelompok berikutnya yang presentasi terlebih dahulu. Sambil dibawa LKPD-nya silakan. Siapa? Silakan. Kelompoknya Fadli ke depan. Begini di beli gawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD, memberi tanam organik. Saya Fadli sebagai moderator, Tommy sebagai narasumber, Teguh sebagai narasumber, dan Pak Idris dapat sebagai narasumber, Pak Rel sebagai narasumber. Tolong dibacakan. LKPD. Coba. Masalah 1. Apakah media tanam organik berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman? Ya, karena media tanam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lalu, apakah syarat dari media tanam yang baik yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman? Diskusikan dengan kelompok. Media tanam yang sesuai dengan tanaman akan mempengaruhi pada produktivitas tanaman. Media tanah kamu Pak. Seperti ini dah. Kelebihan media ini mudah mengikat air, tidak mudah lapuk dan menggupal, memperbaiki struktur tanah, aerasi dan drainase baik. Kekurangan media ini mudah diserang bakteri atau jamur. Kandungan dan pada sekam lemak adalah
nitro 2%, fosfor P2O5, kalium 2,5, kalsium 4%, magnesium 0,5%. Tanaman yang masuk dalam media tanam ini adalah tanaman hias dan tanaman sayuran. Media dana arang sekam. Kerjanya media arang sekam mengandung di media ini lembut, tidak mudah terserap jamur bakteri karena telah mati saat dibakar. Ukuran media arang sekam miskin, unsur hara dan mudah laku. Kandungan unsur hara arang sekam seperti D1 22 kandungan 52%, D 53%, N tanah sebut gergaji. Pemilihannya memiliki pendapat dengan prolus dan memiliki aerasi yang baik. Kekurangannya mudah tumbuh jamur dan bakteri. Kandungan unsur hara N 1,73%, P 0,07%, A 0,6%, TA 1,14%, MG 0,2%, J. Jenis tanam yang cocok dengan media ini: tanaman hias, tanaman sayur, budidaya jamur tiram. Yang terakhir ya. Media tanam kompos kayu putih. Penggunaan media ini dapat membaikkan kesuburan terkait fasilitator penyerahan unsur hara. Kekurangan media ini mudah tumbuh jamur dan bakteri. Kandungan unsur hara kompos kayu putih: organik 44,28%, N sama dengan 2,8%. Jenis tanaman yang cocok dengan media ini: tanaman hias, tanaman sayur, tanaman pangan. Sekian. Silakan kesimpulannya apa? Kelompoknya Adli, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, media tanam yang paling baik untuk tanaman sayuran, kompos kayu putih, sekam mentah, bubuk gergaji, sekam bakar. Hal ini dilihat dari kandungan unsur hara nitrogen pada masing-masing media. Semakin tinggi unsur nitrogen dalam tanah, maka akan semakin tinggi pertumbuhan tanaman tersebut. Ada yang ingin? Terima kasih. Ada yang bertanya? Silakan. Saya Divya dari Pemberkatu ingin bertanya, bagaimana proses pelabuhan kompos kayu putih? Bisa dijawab. Bisa mengulik deh. Bagaimana cara
Pertama, ambil batang serta daun. Ambil batang dan daun kayu putih, kemudian ditaruh dalam karung, lalu campur dalam barang, lalu didiamkan selama beberapa hari. Ulangan tersebut akan dicampur dalam minyak kayu, akan dicampur dengan batang dan daun kayu putih, kemudian akhirnya kompos. Saya ada baca dari kelompok tadi ini saja. Mengapa yang saya dengan sabun terjadi ada tanaman jamur tiap? Cocok karena silikon dan kandungan vitaminnya tinggi. Mengapa media tanam organik lebih unggul daripada media tanam anorganik? Karena jelas untuk mereka lebih tinggi daripada organik. Ya, silakan yang lain, kelompok yang lain. Kuis nih nggak sih? Boleh lagi nggak? Boleh, silakan. Tanggung. Bagaimana proses penyulingan daun kayu putih? Penyulingan? Hah? Proses penyulingan. Ini ada nih. Di luar pembahasan materi kita ini. Ibu tengahi dulu ya. Untuk proses penyulingan itu kita menggunakan proses destilasi ya. Destilasi biasa ya. Ini nih Mas Fadlinya dari biologi ya. Jadi prosesnya penyulingan dimasukkan ke alat-alat kayak diperas seperti itu. Nanti dipisahkan, disuling di situ dengan suhu tertentu, dipisahkan antara air dengan sari kayu putihnya. Ya. Jadi nanti kan kalau dalam destilasinya nanti bertingkat ya. Satu misalnya pada suhu sekian, air nanti akan menguap. Kemudian pada suhu sekian nanti terbentuklah kayu putihnya. Nanti ampas atau sisa dari proses penyulingan tersebut yang kita lihat di daerah Jatimukul ya, di dekat hutan itu, itulah yang kita jadikan untuk kompos. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Silakan. Ada yang lagi? Ya, sudah cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri bila tidak daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok selanjutnya. Silakan presentasi ke depan. Tadi baru 2 kelompok ya. Silakan. Amanda maju ke depan. Silakan semua kelompok harus mempresentasikan. Silakan ke depan. Satu, Pak. Yang lainnya dengarkan baik-baik presentasinya dan siapkan tanggapan dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau menyampaikan hasil diskusi kami dan kesimpulan kami.
Media tanam arang sekam. Selebihnya media ini mengandung tinggi media ini gembur tidak mudah terserang jamur atau bakteri karena telah mati pada saat dibakar. Kekurangan media ini miskin unsur hara, mudah lapuk. Kandungan unsur hara arang sekam S102 52%, C 3%, N 0,32%, P 0,15%, K 0,31%, CA 0,69%. Tanam yang cocok dengan media tanam ini tanaman hias, tanaman sayuran. Media tanam media ini memiliki prosedur dan memiliki relasi kekurangan media ini mudah tumbuh jamur dan bakteri. Kandungan unsur hara bergaji K 0,2%, lignin selulosa. Jenis tanaman yang cocok dengan media ini: tanaman hias, tanaman sayur, budidaya jamur tiram. Kemudian dari kompos kayu putih, kemudian media ini dapat menilai silakan dari kelompok yang lain menanggapi atau menanyakan. Media tanam arang, kan media arang sekam setelah dibakar, apakah dapat langsung digunakan atau masih ada tahapan lain? Media arang sekam. Ya, yang ini. Nah, apakah langsung ditanam atau melalui tahapan dulu? Tidak. Itu ya. Bisa tidak langsung digunakan kalau arang sekam? Bisa langsung digunakan tidak ini? Bisa. Tidak. Tidak. Kan sih katanya dia dikeringin dulu. Terus dibasuh. Tadi dicuci. Nah. Jadi kalau masih panas disuruh dingin dulu, kemudian dicuci. Nah, silakan yang lainnya. Mengapa media tanam yang baik harus mengandung berbagai unsur hara? Ya. Kenapa media tanam yang baik itu harus mengandung banyak unsur hara? Ya, boleh silakan dijawab. Ya, terlalu silakan ada yang ditanyakan lagi katanya. Apa saja keunggulan media tanam organik? Apa saja keunggulan media tanam organik?
media tanam organik. Kelompok lain ada yang bisa jawab? Silakan kelompoknya Fadli. Nah, silakan kelompoknya Fadli. Kelompok yang ini yang sedang presentasi tidak bisa menjawab. Apa kelebihan dari media tanam organik? Keunggulannya apa? Ya, apa? Memiliki keunggulan Memiliki kandungan. unsur hara lebih tinggi daripada media tanam organik. Ya, memiliki kandungan unsur hara yang tinggi dibandingkan anorganik. Ada lagi selain itu? Sudah, terima kasih. Fungsi dari media tanam organik apalagi keunggulannya? Dapat apa? Memperbaiki struktur tanah. Ya. Apalagi? Ya. Dapat digunakan secara permanen dan lebih mudah digunakan. Ya, betul juga. Kita kasih aplaus dulu. Ada lagi? Ya, keunggulannya itu ya sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman kalian. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Nah, silakan kesimpulan dari tadi belum ada kesimpulannya ya. Iya. Dari 4 media tanam yang ini yang kalian kaji dari berbagai literatur tentunya ya. Apa menurut kalian yang paling baik ini dari yang 4 ini? Satu orang saja yang menjawab. Hal ini dilihat dari kandungan unsur hara nitrogen pada masing-masing media. Semakin tinggi unsur nitrogen dalam tanah, maka akan semakin pertumbuhan tanaman tersebut. Ya, jadi dari 4 ini mana yang kandungan unsur nitrogennya paling banyak? Kompos kayu putih berapa persen? 2,8. Nah, kompos kayu putih yang pertama, yang keduanya? Yang keduanya apa? Sekar mentah. Yang ketiga? Tepung gergaji. Yang keempat? Ya. Kenapa ini unsur haranya sangat sedikit? Karena nitrogennya itu sedikit. Ya, nitrogennya sedikit akibat proses apa? Pembakaran. Ya, karena proses pembakaran. Oke, cukup dari kelompok 4 ini. Enough? Oke, silakan. Please sit down. Ya, kita lihat kelas. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, untuk meningkatkan fokus kita sambil relax ya. Masih ada satu kelompok yang
depan. Ya, ayo. Kalian selama presentasi itu ada penilaiannya ya. Tadi diskusi kemarin ya, pada saat kalian diskusi, pada saat kalian presentasi, pada saat nanti kalian mengumpulkan laporan, itu semuanya ada penilaian. Dan nanti untuk pemahamannya, Ibu sudah share linknya. Nanti setelah ini presentasi selesai, kemudian kita menarik kesimpulan dan sebagainya, akan ada tes. Kita menggunakan Google. Oh ya, silakan kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Iya. Yang saya hormati Ibu Ida sebagai guru penilai dan rekan-rekan apakah media tanam berperan penting dalam proses pengolahan tanaman? Lalu, apakah syarat dari media tanam yang baik yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman? Sekian dan penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibandingkan dengan bahan organik anorganik. Hal itu dikarenakan bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. Media tanam yang baik harus mengandung berbagai unsur hara, makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, media tanam yang baik juga harus memiliki drainase dan aerasi yang baik sehingga dapat mempertahankan kelembapan di sekitar akar tanaman, namun tidak menjadi sumber penyakit. Media serta mentah. Kelebihan media ini menjaga kondisi tanah tetap tumbuh karena memiliki porositas tinggi dan ringan. Kekurangan media serta mentah sudah sehingga tidak mendukung ketersediaan unsur hara yang terlarut dalam air bagi tanaman. Kandungan hara serta mentah. Nitrogen N2%, fosfor P205, 0,65%, kalium K2,55%, kalsium Ca4%, serta unsur hara mikro magnesium 0,5. Tanaman yang cocok dengan media tanam sekamar bisa berupa sekamika atau sekat radial di bakal. Keduanya sama-sama memiliki tingkat porositas yang sama. Media tanah alam sekam. Kelebihan media ini mengandung silika SI yang cukup tinggi, yakni sebesar 16,98%. Meskipun begitu, silika SI bukanlah unsur hara yang esensial atau sangat dibutuhkan tanaman. Kekurangan dari sekam bakar adalah terbilang cukup sulit didapatkan oleh orang sekam karena masih sedikit petani yang mengolah. Ada dua unsur hara sekam. Hara sekam
PLN dan PH 6,8. Tanaman menggunakan media tanam ini. Alam sangat cocok digunakan untuk dipakai sebagai media tanaman anggrek. Media tanah seperti gaji. Penggunaan media ini seperti gaji adalah sebagai bahan baku yang menggunakan tanam vertikal. Penggunaan media ini yaitu sangat mudah jika diadakan terlalu lama dalam proses menyebar, maka yang ditanam dalam media ini akan mati. Kandungan unsur hara seperti gaji merupakan komponen selulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jenis tanaman yang media tanam kompost kayu putih menggunakan air putih, tanaman lebih mudah menjadi sumber hama dan penyakit pada tanaman. Kandungan unsur hara seperti kompost yang baik mengandung unsur hara makro N1,5%, P2,05, adalah jenis pohon suku jambu-jambuan yang bermanfaat sebagai bahan mentah minyak kayu putih. Nah, silakan. Kesimpulannya apa? Apa yang kalian dapat simpulkan dari berbagai sumber informasi yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Ibu. Ayo, silakan aktif kalian. Ayo. Kenapa tanah kompos kayu putih mudah tumbuh jamur dan bakteri? Kenapa kompos kayu putih mudah tumbuh jamur atau bakteri? Silakan. Silakan bisa menjawab. Ada yang mau menjawab? Kelompok lain? Apa pertanyaannya? Silakan. Ada bertanya. Silakan mau dilempar atau mau dijawab?
Coba. Ayo, ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Sebentar ya. Ya, kalau media tersebut media organik, ingat ya, kompos kayu putih itu kan tadinya dari daun, ranting, batang kayu putih ya. Dia mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Nah, selama proses pelapukan itu kadang-kadang proses pelapukan itu kalau seharusnya proses pelapukan yang baik itu 50 sampai 60 hari baru bisa kita gunakan untuk menjadi kompos. Tetapi kalau proses pelapukannya itu dipercepat, kemungkinan pada saat proses pelapukan itu nanti akan tumbuh jamur atau bakteri. Karena memang kan pada saat proses pelapukan itu yang berperan itu adalah bakteri, jamur yang ada di dalam tanah. Jadi cenderung akan banyak patogen atau jamur atau bakteri yang akan tumbuh. Ya, tidak hanya pada kompos kayu putih saja. Kalian misalnya membuat kompos jerami, misalkan kita buat kompos, kita misalkan membuat kompos dari daun bambu, kita buat kompos sama. Kadang-kadang kalau ada proses percepatan dari proses dekomposisinya itu akan menyebabkan media tersebut rentan diserang oleh jamur atau bakteri. Jadi ya, silakan yang lainnya gimana, Nana? Siapa tadi yang bertanya? Ya, yang lain boleh. Nah, silakan nanti dijawab. Tapi kalau kalian tanya jawab ini nanti ada presentasinya, berarti nanti ya bagus ya penilaiannya. Faktor apa saja yang dapat mengalami kandungan bahan organik? Nah, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kandungan bahan organik? Ya, silakan. Yang bisa nanti menanggapi atau menjawab, silakan mengacungkan jarinya. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kandungan bahan organik? Ini kelompok yang terakhir ya. Ada lagi. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kandungan bahan organik? Sampai yang pertama. Pertanyaannya faktor apa saja yang mempengaruhi bahan organik? Faktor apa saja yang mempengaruhi kandungannya? Yang kandungan bahan organik ya. Apa jawabannya? Nah, yang mau dijadikan media organiknya itu apa? Oh, misalnya kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itu kandungannya apa? Kemudian kalau misalnya tanaman misalnya kayu putih dengan tanaman misalnya daun-daunan dari jagung yang akan kita buat kompos, nanti itu tidak akan sama. Jadi tergantung dari media asal yang akan dibuat kompos tersebut ya. Itu kira-kira. Sudah? Ada lagi? Silakan. Boleh. Yang menjawab kelompok ini ya. Mengapa alam mereka sedikit akan bermalam? Mengapa arang
kedua nyata. Nah, kesimpulannya Pak, dari 4 media ini mana hasil menurut kajian literatur yang kalian dapatkan? Dari buku atau dari internet mana yang bagus? Yang mana yang paling bagus? Yang mana? Kompos kayu. Kompos kayu putih. Yang kedua? Yang kedua apa? Arang sekam. Yang ketiga apa? Sekam mentah. Yang keempat? Oke, menurut kelompok ini ada 4 kelompok. Tadi yang nomor 1 itu 5 kelompok semuanya. Yang paling baik itu adalah kompos kayu putih. Yang kedua ada yang bilang sekam mentah, ada juga kelompok lain sekam arang atau arang sekam. Ya, kalau yang ketiga keempatnya sama. Silakan duduk dulu ya. Duduk dulu diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Please sit down. Oke, anak-anak ya, silakan sambil duduk rapi. Dari diskusi kemudian presentasi yang kalian lakukan ya, dari permasalahan yang minggu kemarin kita identifikasi, kita ambil ada 4 limbah yang ada di daerah kita ya. Sebenarnya 3 karena ini masih satu produk juga, ini kebetulan dibakar ya. Sama dengan ini ada 3 limbah yang kita manfaatkan untuk media tanam ya. Yang pertama, dari kajian literatur dari kalian, media mana yang paling baik? Yang pertama adalah kompos kayu putih. Kenapa? Karena kandungan nitrogennya yang paling tinggi yaitu 2,8%. Ya. Ini 2,8%. Sebenarnya kompos itu tidak hanya kayu putih, kompos yang lain juga memiliki kandungan unsur hara yang paling baik, yaitu kompos dibandingkan yang lain ya. Karena N, kenapa N? Kalau N itu berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi kalau ini akan lebih cocok ditanamin apa kalau begitu? Kalau N-nya tinggi, berarti lebih cocok untuk ditanamin tanaman apa? Tanaman sayuran yang menghasilkan daun ya. Ingat ya, kalau tomat dia butuh fosfor dan kalium. Kalau N-nya tinggi, misalkan kita tidak menggunakan pupuk tambahan, berarti media yang cocok untuk kayu putih adalah tanaman sayuran yang diambil daunnya ya. Oke, kemudian media yang kedua ya, media yang kedua yang paling tinggi unsur nitrogennya itu dari komposisi ya. Dari komposisi yang Ibu perhatikan dari tadi kalian presentasikan itu adalah sekam. Sekam mentah itu 2% tadi kandungan nitrogennya ya. Berarti dia beda sedikit dengan kompos. Berarti ini juga sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman karena N-nya tinggi. Cuma ya, ini harus bagaimana? Ini apakah bisa langsung digunakan? Tidak bisa. Ini harus mengalami proses fermentasi terlebih dahulu ya. Ini bagus ya, medianya nanti
Bahkan ada selulosa, ada jatanin. Ini harus dicuci dulu sebelum kita gunakan untuk menghilangkan jataninya ya. Karena jatanin dan selulosa itu berasal dari kayu ya. Lalu silikon tinggi sekali, itu gimana ini? Silikon itu bagus ya. Jadi kalau silikon itu berfungsi untuk mengikat P di dalam tanah, fosfor dalam tanah. Jadi supaya tanaman itu tidak roboh, unsur P-nya itu harus lebih dari 5% ya. Kalau kurang, tanaman akan mudah roboh. Jadi aplikasinya tidak bisa langsung digunakan karena memiliki lignin, ada selulosa dan juga ada tanin ya. Kemudian yang keempat, ini dari keempat ini yang paling terakhir ya. Kenapa ini sedikit sekali unsur haranya? Karena tadi seperti yang Pak bilang, miskin unsur hara Bu kalau sekam bakar itu karena sudah melalui tahapan pembakaran, ya unsur haranya habis terbuang. Cuman sekam juga kita proses pembakarannya juga harus menggunakan teknik tertentu. Yang kita ambil supaya C organiknya tinggi, ya karbonnya tinggi, itu kita dapatkan dari pembakaran kan? Pembakaran yang tidak sempurna. Kalau pembakaran sempurna akan dihasilkan abu. Kalau pembakaran yang tidak sempurna akan dihasilkan arang. Maka arang inilah yang kita dapat gunakan. Kalau abunya itu miskin sekali unsur haranya, ya. Nah, jadi yang kita gunakan itu arang sekamnya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Lalu anak-anak bagaimana tuh kalau misalnya itu kan cenderung sedikit. Kalau misalnya saya akan menanam kacang panjang, yang diambil bukan daun kan? Bisa tidak ditanam di polybag tanaman kacang panjang? Atau bawang merah diambil umbinya kan? Bisa juga pakai polybag kita gunakan, cuman berarti harus bagaimana? Harus kita tambahkan dengan nutrisi yang lain, yaitu penggunaan pupuk. Jadi proses pemupukan sangat penting untuk menambah unsur hara. Walaupun media tanamnya sudah bagus, dan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi adalah kalian harus memberikan aplikasi pemupukan yang tepat dosis dan tepat sasaran. Ingat, kalau ini ini lebih tinggi N-nya, berarti pupuk N-nya itu dikurangi. Oh ya, kalau ini kurang, berarti harus ditambah ya. Nah, ini adalah 4 media tanam yang sudah kita, ini menurut hasil kajian dari literatur. Kalian melihatnya kandungan unsur hara dan lain-lain dari buku kan, atau dari internet ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan. Nanti kita pakai kontrol ya. Kontrolnya apa? Nanti kita menggunakan menanam tanaman. Kita tanam misalnya dalam berapa hari, dari tempat media itu betul tidak? Nanti kalau kayu itu akan meningkatkan tinggi tanaman ya. Nanti akan kita coba pada pertemuan yang akan datang. Oke, anak-anak, itu mungkin pembelajaran kali ini ya. Dari pikiran tadi pada saat kalian diskusi, pada saat kalian presentasi itu sudah sangat luar biasa. Nah, Ibu kasih keyword untuk yang paling bagus itu menurut Ibu ya. Yang lainnya jangan iri ya. Nah, yang paling bagus ini kelompok ini. Ini kita kelompok itu yang paling bagus tadi dari hasil presentasinya, kemudian dari materinya dan sebagainya, itu paling bagus. Nah, anak-anak, untuk materi penyiapan media tanam, kalian nanti boleh mengisi lembar refleksi masing-masing 1 lembar. Apa yang kalian rasakan ya pada saat pembelajaran? Kalian tulis, tidak usah 3 macam saja, apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Kalian sekolah ini juga ya.
Silakan. Oh, dua lagi. Udah. Ini dibagikan dulu sebelum nanti kita tes formatif dulu ya. Terakhir mengisinya. Dibagikan saja dulu. Kenapa? Silakan. Mau print? Mau yang warna pink boleh. Silakan tulis 3 hal saja yang kalian tulis tentang pelajaran hari ini yang kalian pelajari. Indes aja. Nanti. Hei, sekarang keluarkan HP kalian ya. Nah. Silakan kalian keluarkan HP kalian. Kalian lihat link di sini untuk menguji pemahaman kalian yang sudah dipelajari hari ini. Ya. Sementara LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan untuk Ibu evaluasi. LKPD-nya dikumpulkan semuanya. Ya. Ada pipoye Bapak itu. Ya, masuk 3 kali 14. Boleh. Ya. Tokennya, lihat. Kalian masuk link yang ini, HTTPS, Google lihat ya. Kalian pakai tokennya, ya, tokennya ATPH 11 digabung ya. Untuk tokennya ATPH 11, silakan masuk ke tes formatif, silakan login ya. Ada nggak? Apa sih itu masyarakat miskin? Dari temennya aja nggak apa-apa. Apa saja nih? Kita miskin apa? Itu lah, si. Oh iya. Google banyak cowok. Iya sudah. Yang itu lah dia itu. Silakan. Silakan diisi dulu. Kalau yang mau ibu, yang ibu tidak ada 14. Ya. Hah? Itu. Oh iya. Bisa nggak? Ya, ibu bisa nggak? Ya, ibu jadinya apa? Hah? Beda enggak? Enggak, beda enggak. Langsung aja. Ini sudah semua LKPD-nya ya. Ini untuk evaluasi kalian. Di sini sudah ada laporannya, laporan mini riset kalian ada semua ya. Silakan tes formatifnya, silakan kalian kerjakan. Terus lagi Pak. Uwi. Ada yang udah masuk link nanti biar Kenapa ini? Dia cerita apa ya? Gimana sih? Nggak apa-apa, nggak kalian sedang sama-sama tes. Tes formatif. Enggak, langsung aja. Tokennya, kode tokennya ATPH 11 pakai huruf besar semua ya, biar masuk. Jangan dispasi.
APPH 11 jangan pakai spasi. Kalau yang sudah selesai, boleh kalian mengisi lembar refleksi. Silakan ditulis. Ditulis nanti ditempelkan di depan ya. Silakan apa yang kalian kasih nama nggak ini? Ya, boleh kasih nama. Silakan yang sudah selesai mengisi lembar refleksi.
Ini masih ada papa. Yang kurang. Suka banget sih mancing tuh. Galaksi apa galaksi? Apa yang kalian rasakan pada Bro, kowe. belajar ini? Kin titik siapa sih? Ngaloro. Kalau yang sudah boleh maju ke depan kita silakan. Kalau yang belum, ini kenapa nggak ditulis? Boleh. Oh ini belum. Nah, boleh. Apa tuh? Lembar refleksi. Yang sudah silakan maju ke depan. Apa tuh? Lembar refleksi. Belum giliran. Yang sudah silakan buka. Ditempelkan di sini ya. Yang di sini tuyul. Coklat yang sudah silakan mau ditempelkan di situ. Tempelkan kalau sudah nggak pakai tempelkan. Yang kurang jarang. Bayaran. Gak apa-apa ku ya. Pun benar. Nah, gue pengen apa? Bunyinya apa? Kita lihat yang
Coba coba. Sudah semua yang lembaran versinya kumpulkan dulu yang belum. Sudah semua ya. Kalau sudah selesai anak-anak untuk materi hari ini persiapan media tanaman sudah kita pelajari semua, kemudian penilaiannya juga sudah melalui Google Form. Refleksinya yang belum, ada yang belum? Silakan ditempelkan di sini yang belum untuk lembar refleksinya. Untuk materi yang akan datang, kalau tadi kita hanya menguji dari beberapa media tanam itu melalui kajian literatur. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membuat kemudian menanam juga. Nanti betulkan kajian literatur dengan real di lapangan ya, untuk menentukan apakah kompos kayu putih itu benar berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Tapi nomor satu kan ini ya, kompos kayu putih. Maka nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat medianya dan nanti sebagai kontrolnya kita menanam satu jenis tanaman sayuran. Anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa aku sampaikan kali ini. Dan sebelum kalian pulang, silakan ketua kelas dipimpin dulu